Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai proyek kami, yaitu dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit pada Ayam menggunakan metode Certainty Factor. Nah, di sini kelompok kami terdiri dari 3 orang. Pertama saya sendiri, Fitur Landari, yang kedua Fian Firlansyah, dan yang ketiga Arya Raffiananda. Nah, masuk di latar belakang, Indonesia memiliki lokasi yang sangat strategis, yakni diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, menjadikan kondisi geologis Indonesia sangatlah unik. Indonesia juga sebagai negara tropis dan agraris yang memiliki berbagai macam jenis flora dan fauna. Salah satunya adalah ayam. Unggas tersebut merupakan hewan ternak yang paling banyak diternakan karena banyak manfaat dan keuntungan. Seperti halnya dengan hewan ternak lainnya, ayam memiliki berbagai macam jenis penyakit. Untuk beberapa peternak yang ingin beternak ayam, khususnya orang awam, terbentur oleh beberapa masalah. Salah satunya adalah penyakit. Untuk mendiagnosa penyakit, diperlukan gejala-gejala yang tampak pada tubuh ayam. Diperlukan keseriusan dan tindakan cepat sebelum semua terlambat dan mengalami kerugian. Nah, jadi saya mengambil permasalahan spesifiknya, yaitu untuk beberapa peternak yang ingin beternak ayam, khususnya orang awam, terbentur oleh beberapa masalah. Salah satunya adalah penyakit. Untuk mendiagnosa penyakit diperlukan gejala-gejala yang tampak pada tubuh ayam. Diperlukan keseriusan dan tindakan yang cepat sebelum semua terlambat dan mengalami kerugian. Nah, dari permasalahan spesifik itu, kelompok kami menawarkan solusi, yaitu Sistem Pakar Diagnosa Penyakit pada Ayam menggunakan metode Certainty Factor. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Firlansyah akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu metode yang diterapkan, yang dimana metode yang akan kami terapkan pada sistem pakar ini adalah Certainty Factor atau faktor kepastian, yang merupakan nilai parameter klinis yang diberikan MYCIN untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Yang pertama, menentukan CF untuk masing-masing gejala, yang dimana besar nilai CF berkisar antara min 1 sampai 1, atau pasti tidak hingga pasti. Yang kedua, menghitung CF-nya dengan rumus rule dengan evidence E tunggal dan hipotesis H tunggal, dengan rumus CF gejala sama dengan CF user dikali dengan CF pakar. Yang ketiga, mengkombinasikan nilai CF dari masing-masing kaidah dengan rumus CF kombinasi dalam kurung CF lama, CF baru sama dengan CF lama ditambah dengan CF baru dikalikan dengan 1 kurang CF lama. Selanjutnya, algoritma diagnosa penyakit ayam. Diagnosa adalah penentuan penyakit yang menyerang ayam berdasarkan data-data yang diberikan kepada user. Penentuan penyakit yang menyerang ayam dilakukan dengan memilih di antara calon konklusi yang memiliki CF tertinggi, sehingga mendapatkan nilai CF tertinggi, sehingga akan secara otomatis menampilkan penyakit yang terpilih, yang dimana diawali dengan menginisialisasi gejala dengan nilai bobot 0, 1, 0,8, 0,6, 0,4, min 0,2, min 0,4, min 0,6, min 0,8, dan min 1. Lalu perulangan mencari nilai kondisi dengan mengeksplod ke dalam array kondisi, dan kondisi tersebut sama dengan kode gejala, atau sistem akan mencari panjang sebuah string terhadap gejala dengan kondisi 0 lebih besar sama dengan kondisi 1. Dan selanjutnya menampilkan gejala yang dipilih jika user hanya memilih tidak tahu, yang dimana kondisi di bawah 0. Atau jika kode gejala sama dengan gejala, maka sistem akan mengagresikan nilai CF keseluruhan dari setiap kondisi yang ada. Kondisi ini jika CF1 dan CF2 keduanya positif. Yang ini jika salah satu CF-nya negatif. Dan yang ini kondisi jika CF1 dan CF2 keduanya negatif. Selanjutnya, sistem akan menampilkan penyakit yang terpilih sesuai dengan diagnosa dari gejala yang diinputkan dan diproses pada sistem. Selanjutnya, contoh kasus. Salah satu seorang mahasiswa di Universitas Negeri Makassar
memelihara seekor ayam. Namun ayam miliknya terjangkit penyakit dengan gejala nafas sesak atau megap-megap, keluar cairan dari mata dan hidung, dan pembengkakan daerah fasial dan sekitar mata. Jadi misalkan ini adalah tabel nama-nama penyakit terhadap ayam dengan kode P01 sampai P13. Ini adalah tabel gejala terhadap ayam dengan kode G01 sampai G43. Dan ini adalah basis pengetahuan diagnosa penyakit yang didapatkan dari pakar. Misalkan G01, nafsu makan berkurang, adalah gejala dari penyakit P01, P02, P04, P05, P07, P09, P10, P12, yaitu penyakit berak kapur, kolera ayam, tetelo, tifus ayam, gumboro, batuk ayam menahun, pusung ayam, dan mareks. Selanjutnya, pemecahan kasus. Jadi diketahui gejala nafas sesak dan megap-megap dengan kode G02, keluar cairan dari mata dan hidung dengan kode G18, pembengkakan daerah fasial dan sekitar mata dengan kode G29, ketiganya adalah dimiliki oleh penyakit salesma ayam dengan kode P08. Maka perhitungan manualnya ini 1. Salesma ayam P08. Nafas sesak atau megap-megap dengan kode G02 sama dengan 0,8. Nilai-nilai ini 0,8, 0,8, 1,0. Nilai CF rule yang didapatkan dari interpretasi term dari pakar dengan rumus CF gejala sama dengan CF user dikali dengan CF pakar yang terdiri dari min 1 hingga dengan 1, yang dimana pasti tidak hingga pasti. Jadi ini nafas sesak atau megap-megap, nilai CF-nya 0,8. Keluar cairan dari mata dan hidung, nilai CF-nya 0,8. Pembengkakan daerah fasial dan sekitar mata, nilainya 1,0. Ya, 1,0. Lalu menghitung CF kombinasinya dengan rumus CF kombinasi dalam kurung CF lama, CF baru sama dengan CF lama ditambah CF baru dikalikan dengan 1 kurang CF lama. Jadi yang pertama dikombinasikan yaitu CF G0 dengan G18. Jadi CF lama G02, CF baru itu G18. Jadi 0,8 ditambah dengan 0,8 dikalikan 1 kurang 0,8. Hasilnya 0,96. Lalu dikombinasikan kembali G18 dengan G29, yang dimana nilai G18 atau CF lama ini diambil dari hasil dari CF kombinasi tadi, yaitu 0,96. Maka 0,96 di sini ditambah 1,0 dikali dengan 1 kurang 0,96 sama dengan 1,0. Maka hasil perhitungannya atau presentasenya dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil diagnosa penyakit yang menyerang ayam milik mahasiswa tersebut adalah salesma ayam dengan nilai kemungkinan terbesar 1,0 dikali dengan 100%, yaitu 100%. Selanjutnya target pakar. Jadi target pakar kita namanya Masnar Swetri SPT. Pendidikan terakhir strata 1 peternakan. Pekerjaan hatchery manager. Bidang keahlian poultry breeding atau bibit unggas. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Adapun dampak positif bagi masyarakat, membantu para peternak dalam mendapatkan beberapa informasi mengenai penyakit ayam. Semakin cepat penyakit ayam diketahui, maka semakin cepat pula mereka dapat mencegahnya. Adapun bahasa pemrograman yang kami gunakan yaitu PHP dan MySQL. Nah, PHP atau Hypertext Processor adalah salah satu bahasa pemrograman yang berjalan pada sebuah web server dan berfungsi sebagai pengolah data pada sebuah server. Dan MySQL adalah suatu database server
merupakan open source SQL database. MySQL merupakan database server di mana pemrosesan data terjadi di server dan klien hanya mengirim data dan memindah data. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.